kesempatan pagi ini, saya akan mendemonstrasikan prosedur pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena adalah kita melakukan pengambilan darah melalui pembuluh darah vena. Pada umumnya, pembuluh darah yang kita pakai biasanya di daerah lengan atau brachial. Karena pada area tersebut pembuluh darah atau vena brachial itu besar sehingga memudahkan untuk pengambilan dan juga tidak terlalu menimbulkan rasa sakit untuk pasien. Tujuan pengambilan darah vena itu adalah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, tergantung dari apa yang menjadi program dokter untuk pemeriksaannya. Baiklah, saya akan memulai untuk prosedur ini. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu alat-alat yang diperlukan. Alat yang diperlukan antara lain squid dengan jarumnya. Biasanya kita gunakan sesuai dengan berapa cc kebutuhan pengambilan darah. Kalau tidak terlalu banyak, seandainya hanya 3 cc, kita menggunakan squid 3 cc. Jika lebih dari 3 cc, kita menggunakan squid 5 cc. Lalu ini adalah alcohol swab. Kemudian ini ada contoh tabung yang akan kita gunakan sebagai wadah. Jika darah sudah diambil, kita akan masukkan ke tabung untuk kita bawa ke laboratorium. Di sini ada 2 contoh. Sebenarnya ada lagi tabung yang lainnya, tetapi di sini saya akan berikan contoh 2 macam saja, yaitu tabung dengan penutup warna merah dan warna ungu. Keduanya berbeda fungsi. Untuk tabung yang berwarna ungu kita gunakan untuk pemeriksaan hematologi, karena di sini ada zat aditif khusus yang dinamakan EDTA yang berfungsi untuk mencegah darah supaya tidak membeku. Sedangkan tabung berwarna merah ini biasanya digunakan untuk pemeriksaan darah kimia. Tidak ada zat tambahan apapun, ya, karena darah memang dibiarkan membeku. Tidak harus seperti ini bahwa ada zat tambahannya. Oke, setelah itu turniket nanti akan digunakan untuk mengikat atau memfiksasi area vena, kemudian plester, lalu sarung tangan bersih, bengkok, perlak, ya, dan kemudian adalah formulir untuk pemeriksaan laboratorium. Baik, kita akan mulai langkah-langkah prosedur ini. Kita ke pasien terlebih dahulu untuk menjelaskan prosedur tersebut. Selamat pagi Bapak A. Perkenalkan, saya Suster Clara yang bertugas pagi ini. Sesuai dengan rencana atau program dokter pagi ini, Bapak akan dilakukan pemeriksaan laboratorium, yaitu hematologi lengkap. Nah, pemeriksaan hematologi ini saya membutuhkan darah yang akan saya ambil melalui pembuluh darah atau vena Bapak di daerah lengan Bapak. Waktunya sekitar 10 menit. Di tempat tidur Bapak sambil rileks berbaring. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Baiklah, kalau bersedia sebentar saya akan kembali ke ruang perawatan untuk mempersiapkan alat. Baik, terima kasih Pak ya. Dan kita ke ruang perawatan, lalu kita mempersiapkan alat, lalu kita cuci tangan sesuai dengan langkah-langkah cuci tangan. Lalu kita kembali ke pasien membawa peralatan, kemudian kita tutup tirai, nyalakan penerangan, lalu jangan lupa identifikasi pasien dengan melihat gelang pasien. Bapak tolong bisa sebutkan namanya, oke, sebutkan namanya sesuai yang tertera di gelang. Tanggal lahirnya Pak, tolong Pak. Oke, sesuai juga dengan yang tertera di gelang pasien. Baiklah, sekarang saya akan memulai ya Pak ya. Pertama-tama kita atur posisi pasien berbaring, terlentang. Bapak rileks saja, lengannya kita luruskan, kemudian kita pasang perlak. Kita pasang perlak, ya.
Setelah itu kita bisa dekatkan, pasien. Lalu kita pakai sarung tangan. Sudah kita gunakan, sekarang kita akan memulai untuk pengambilan darah. Pertama-tama tadi kita sudah letakkan perlak alasnya. Kita siapkan tourniquet di area vena yang akan kita gunakan. Kita sudah pilih, kita tentukan vena yang akan kita gunakan. Lalu kemudian kita lilitkan tourniquet. Pastikan kencangannya jangan terlalu kencang, jangan sampai sakit. Sakit nggak Pak? Nggak ya, oke. Setelah itu kita desinfektan area yang akan kita tusuk dengan kapas alkohol dengan prinsip melingkar dari dalam keluar. Pak, saya bersihkan ya. Oke, seperti ini, dari dalam keluar. Kita buang ke bengkok. Lalu kita ambil satu lagi, jangan lupa kita siapkan kapas alkohol. Kita letakkan di jari ketiga dan keempat tangan non dominan. Jangan lupa kita juga siapkan plester untuk nanti mempersiapkan setelah jarum kita lepas dari vena pasien. Baiklah, kita akan mulai untuk pengambilan darah. Kita buka spuitnya. Lalu kita kencangkan jarumnya karena ini spuit baru. Kita kendorkan selungernya supaya lancar. Lalu kita akan mulai penusukan. Kita lepas sarung jarumnya dengan one hand. Lalu kita akan tusukkan ke vena yang akan kita gunakan dengan posisi kemiringan 15 sampai 30 derajat. Dengan posisi lubang jarum atau bevel menghadap ke atas. Baiklah, kita akan mulai pengambilan darah. Pak, ini saya mau tusukkan ya Pak ya jarumnya ya. Sakit sedikit, Bapak relax ya. Jangan ditarik ya Pak lengannya. Baik, kita mulai penusukan. Kita perhatikan tadi 15 sampai 30 derajat dengan lubang menghadap ke atas. Kita tusuk, kemudian tangan non dominan kita, ibu jari dan telunjuk kita gunakan untuk meregangkan area penusukan. Saya suntik ya Pak, saya tusuk ya. Oke, baik. Setelah itu kita tarik darah perlahan. Hati-hati pegang, jangan sampai berubah posisi. Nah, kita lihat darah keluar, maka kita alirkan darah atau kita ambil darah sesuai dengan spesimen yang diminta. Ini misalnya saya ambil 3 cc. Karena kita menggunakan seperti itu. Lalu setelah selesai kita lepaskan tourniquet sebelum kita tarik jarum. Oke, lalu kita siap tarik jarum dengan kapas alkohol. Kita tekan, kita tarik. Pak, saya tarik ya Pak. Oke, lalu kita sarungkan dulu dengan one hand tadi. Nah, lalu kita minta pasien untuk, bisa kita minta untuk tekuk sebentar atau kita bisa langsung plester pasang pasien.
Setelah itu kita masukkan ke tabung, karena ini hematologi, pemeriksaan darah hematologi, ini kita menggunakan tabung ungu yang mengandung zat aditif EDTA. Kita masukkan saja, lalu kita tidak perlu dorong karena otomatis dia akan mendorong masuk ke dalam. Kalaupun kita harus dorong pelan-pelan saja, jangan sampai kuat. Tidak perlu kencang-kencang, kita bantu sedikit boleh, tapi tidak usah terlalu kencang. Setelah darah semua masuk ke tabung, kita lepaskan, lalu kita harumkan kembali dengan one hand, lalu kita buang ke bengkok. Nah, ini darah kita harus campur dengan EDTA tadi supaya jangan menggumpal atau membeku. Dengan seperti ini bisa, atau dengan cara membentuk angka 8 di area datar seperti ini. Angka 8. Bersama beberapa saat. Ya. Setelah itu kita pastikan tidak membengkak atau menggumpal, lalu kita jangan lupa pasang label. Ya, label ini berisi nama pasien, ya, kemudian ada nomor rekam medis pasien, ya, yang nanti ada kamar pasien juga, ya. Lalu kita akan bawa ke laboratorium beserta dengan formulir pemeriksaan laboratorium yang sudah kita isi sesuai dengan instruksi dokter pemeriksaan apa yang dibutuhkan. Baik, setelah itu kita bereskan alat-alat. Kita lepaskan sarung tangan, lalu kita dokumen cuci tangan sesuai dengan langkah-langkah cuci tangan, lalu kita ke pasien untuk terminasi sebelum kita dokumentasi. Baiklah Bapak A, saya sudah selesai melakukan pengambilan darah. Nanti ini akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa sesuai dengan program atau rencana pemeriksaan lab hari ini ya Pak ya. Nanti setelah ada hasil, Bapak akan diinformasikan. Baiklah, terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak silakan istirahat. Jika membutuhkan bantuan saya, Bapak bisa pencet bel untuk memanggil saya. Terima kasih, selamat istirahat, selamat pagi. Terima kasih. Nah, lalu kita kemudian dokumentasikan pemeriksaan atau kegiatan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium pagi ini. Sekian prosedur saya dalam pengambilan darah. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih, selamat.